Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Syukur kita aturkan kepadanya, kenikmatan yang diberikan kepada kita terlalu luas, kita enggak mampu menghitungnya. Bukan semata kita aman, sehat, bekal hidup juga masih cukup. Juga kita masih terjaga dengan Islam yang kita harus istiqomah. Juga kita diberikan kesempatan-kesempatan tertentu yang itu lebih istimewa daripada yang biasa-biasanya. Termasuk kita berada di lingkup 3 bulan haram yang berturut. Dari jumlah total ada 4 bulan haram dari 12 bulan di dalam 1 tahun. Sebagaimana Allah menjelaskan, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan yang ada di sisi Allah jumlahnya 12. Semenjak Allah cipta langit dan bumi. 4 diantaranya bulan haram, bulan mulia. Yang amal soleh lebih mulia daripada biasa-biasanya. Apa 4 bulan haram itu? 1, Rajab. 3 berturut. Sekarang ini, Dzulqa'dah. Menyambut Dzulhijjah. Berikutnya Muharram. Bentuk syukur kita dengan meningkatkan ketaatan. Di hari-hari yang tidak ada kelebihan khusus, amal soleh sudah dijanjikan berapa kelipatannya? 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang melakukan 1 kebaikan baginya 10 kali lipat. Kalau kita baca di Al-Baqarah, digambarkan dengan 1 biji ditanam tumbuh, lalu bercabang ada 7. Setiap 1 berisi 100. Maknanya 1 berubah jadi 700. 1000 berubah jadi 700.000. 1 juta menjadi 700 juta. Kalau menyembelih binatang, kambing 3 juta umpamanya, kali 700 berapa? Itu ping telu.
2 miliar lebih. Kapan kita mancing dapat duit 2 miliar? Itu kelipatannya luar biasa. Itu di hari-hari biasa. Di bulan haram lebih tinggi lagi. Apakah sejumlah itu nanti dilipatkan segitu lagi? Wis 2 miliar, 2,1 miliar, kalikan 10 kali 700 lagi, kelipatan tidak bisa dihitung, nggak tahu, semoga saja ya, bahkan lebih gede. Nanti apabila masuk pada 10 hari bulan Dzulhijjah, lebih gede lagi. Karena memang dijelaskan memiliki kekhususan istimewa. Ma min ayamin al-amalu as-salihu ahabu ilallah fihin min hadil ayyam, yakni ayyamal ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh, tentunya setelah yang wajib, paling dicinta oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari yang 10. Lebih gede lagi, ada yang tanya, apakah jihad fisabilillah juga tidak menandingi? Jawabnya, kalau jihad semata terjun ke medan perang itu belum bisa menandingi. Tapi kalau terjun ke medan perang sampai mati, nah ini yang nggak bisa ditandingi. Berarti sangat besar kalau begitu nilai fadilah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita supaya menyambutnya dengan baik. Sehingga kita tidak punya alasan, aku gak iso. Jangan, tapi diupayakan caranya amreh iso. Kenapa? Itu termasuk tanda syukur. Menggunakan nikmat untuk meningkatkan mutu. Sehingga nanti akan semakin sempurna, apalagi ketika mati berada pada puncak sempurna. Ini waktu yang sangat luar biasa, yang kita wajib untuk menyukurinya, bentuk syukur kita dengan kita tingkatkan ketaatan kita semuanya. Itu mukadimah ringkas yang betul kita sampaikan. Sekarang kita masuk pada kelanjutan materi di halaman 227, masuk nomor yang ke-21 dari pembahasan Dhuwabit wa Muntalaqat ad-Da'wah, kaidah dan landasan pengendali dan prinsip di dalam dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk cari ilmu syar'i, mengajak manusia untuk mengikuti metode beragama generasi awal yang Islam sempurna di kala itu, sebagaimana para sahabat dinyatakan radhiyallahu anhum, mengajak orang untuk bertauhid, Allah saja yang diibadai, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan, mengajak manusia untuk menegakkan sholat, mengajak manusia untuk berakhlak Islam, kerja yang halal, sak pantese kebutuhan kita sehari-hari, memperbanyak sedekah. Yang paling utama, mengajak manusia, mari kita berislam kafah. Yang itu fadilahnya luar biasa. Dapat pahala sejumlah yang mengikuti ajakannya. Ketika mati, ajakannya diteruskan, pahalanya mengalir. Memiliki nilai orang yang bernilai jihad, mendapatkan nilai orang yang sedang keluar ke medan jihad, mendapatkan nilai seperti orang yang sedang terjun di medan jihad, bahkan mendapatkan kesyahidan. Bahkan satu saja yang mau menerima dakwah, pahala untuk si da'i lebih baik daripada onta merah, dan masih banyak fadilah-fadilah yang lainnya. Nah, supaya tujuan yang mulia seperti itu bisa tergapai,
Makanya dakwahnya harus benar dulu. Makanya kaidah-kaidahnya, pijakan prinsipnya wajib untuk diketahui sehingga nanti dakwahnya benar. Masuk pada poin yang ke-21. Qala mu'allif hafizallahu subhanahu wa ta'ala. Al-iqraru bi ahammiyatis surah. Al-iqraru bi ahammiyatis surah fit da'wati. Wa daruratu ta'allumid da'iyati fiqhal istisyarati. Al-iqrar mengakui bi ahammiyatis surah, pentingnya untuk bermusyawarah fit dakwah, di dalam terjun ke medan dakwah. Wa daruratu ta'allumid da'iyati, dan harusnya kebutuhan mendesak si dai supaya belajar fiqhal istisyarati, fikih seluk-beluk tentang adab bermusyawarah. Artinya dakwah itu kegiatan kolektif. Kegiatan kolektif atau kegiatan pribadi? Kegiatan kolektif. Kegiatan bersama, kegiatan kaum muslimin. Bukan kegiatan dipikul oleh si A, si B, si D, orang per orang, bukan. Tapi kegiatan bersifat dipikul bareng, kewajiban bersama. Termasuk menjaga negara supaya aman ketika ada yang mengganggu, lalu dihadapi bersama kan. Tidak bisa sendiri kan. Dengan dalil kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Yang di situ unsur baik dengan kamu kerjakan yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, iman kepada Allah. Kuntum kalian, berarti menunjukkan kewajiban bersama. Sehingga apabila masyarakat Islam enggak ada yang dakwah, dosa kabeh. Misalnya Jumatan, khotibnya udzur. Akhirnya komate, rasa khutbah. Dosa enggak? Dosa. Siapa yang dosa? Semuanya. Kenapa? Itu kewajiban. Kenapa enggak dikerjakan? Ini menunjukkan dakwah itu adalah kewajiban bersama. Bukan kewajiban pribadi. Karena dakwah bila enggak ada yang didakwai, dakwah kepada siapa? Juga Allah pesankan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan seterusnya ayat. Di antara kamu harus ada umat person yang mau berdakwah, memerintahkan yang ma'ruf. Lafat antum wal takun minkum ini menunjukkan kewajiban kolektif juga. Kemudian fardunya itu bukan fardu ain, tapi fardu apa? Kifayah. Artinya kewajiban bersama ketika sebagian sudah mengerjakannya, yang lainnya terwakili berarti gugur. Itu pertama. Berikutnya, karena dakwah itu kewajiban bersama, maka ketika melangkah itu butuh musyawarah. Butuh musyawarah. Yang tujuannya supaya langkahnya kompak, saling melengkapi. Langkahnya kompak, saling melengkapi. Harapannya hasilnya besar.
langkahnya kompak, nah berarti kerjasama, saling melengkapi, berarti masing-masing harus tahu perannya, lalu bekerja di perannya, harapannya nanti sempurna. Semisal rumah itu kan saling melengkapi, ya kan? Misalnya orang itu membuat tenda, hanya sepotong kayu ditegakkan, itu masih bergerak-gerak enggak sepotong kayu ditegakkan? Tapi ketika sudah pasang 4 atau berapa, lalu diikat, lalu dipasang atapnya yang bobotnya lumayan berat, tiangnya bisa digerak-gerakkan? Enggak bisa. Itu namanya saling melengkapi. Sehingga nanti akan kokoh. Maka daripada itu butuh musyawarah. Supaya kompak, saling melengkapi, itu butuh musyawarah. Sehingga nanti hasilnya bisa sempurna. Kompak, saling melengkapi, hasilnya sempurna. Maka butuh musyawarah. Kemudian, apa itu musyawarah? Apa maknanya musyawarah? Masing-masing saling mengeluarkan ide-idenya. Masing-masing supaya mengisyaratkan, mengeluarkan ide-idenya. A, idenya apa, B, idenya apa, C, idenya apa, dan seterusnya. Ada kata isyarat. Apa isyarat itu? Wa asyara bi asbuihi, as-sabahah atau as-sababah, mengisyaratkan dengan jari untuk tasbih. Apa isyarat itu? Termasuk juting jari ketika tahiyat kan isyarat lagi. Ketika khutbah isyarat dengan jari telunjuk diangkat ke atasnya kan isyarat kan. Yang mana? Yang itu. Isyarat kan. Berarti menunjukkan idenya. Itu makna musyawarah itu saling. Dari kata isyarah memiliki makna menunjukkan, mengeluarkan ide-idenya. Sehingga nanti siapa yang memiliki ide terbaik, kemudian disepakati, lalu dikerjakan bareng. Itu tadi tentang makna musyawarah. Berikutnya, apa yang dimusyawarahkan? Semua hal atau yang diwenangkan saja, apa yang dimusyawarahkan? Semua hal atau yang diwenangkan saja? Jawab. Yang diwenangkan saja. Kalau sudah ada sesuatu yang menjadi ketetapan Allah, hak pribadinya Allah, yang ada itu adalah instruksi. Tugas kita mendengar, melihat, memahami, taat. Makanya untuk hal seperti itu jangan dimusyawarahkan. Karena kewenangannya milik Allah, hak pribadi itu diinstruksikan. Agama itu dogma. Makanya yang seperti itu tidak masuk kepada wilayah bahan musyawarah. Kalau gitu apa yang dimusyawarahkan? Jawabnya, yang diwenangkan. Seringnya yang dimusyawarahkan itu bersifat kaifiyat. Mekanisme. Cara mempraktekkannya. Yang bersifat siasat. Jadi kaifiyat, mekanisme cara mempraktekkannya, yang itu seringnya bersifat siasat atau bersifat jama'iyah, tentang keorganisasian, tentang kepemimpinan dan anak buahnya, supaya saling bantu, asah-asuh mengokohkan, untuk menunjukkan tugas peran A, B, C. Nah, yang ini butuh apa ini? Musyawarah. Kalau itu ketetapan milik Allah, termasuk tata cara beribadah, tidak boleh dimusyawarah.
Ibadah berdasarkan ilmu bersifat dogma, tauqifi, yang ada paham beramal. Cara syahadat, cara sholat, cara zakat, cara haji, cara zakat. Ini ada ketetapannya dari Allah. Orang belajar, paham, kemudian beramal. Maknanya seperti itu. Nah, ketetapan itu yang datang dari Al-Quran sendiri atau dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam sholat sudah ada ketetapannya, tidak boleh untuk dimusyawarahkan cara sholat. Yaitu dengan pesan Nabi SAW, Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Tapi jangan diterjemahkan terjemah lelucon. Kenapa? Sholatlah sebagaimana kamu ra'aitu muniyo usolli. Muniyo usolli. Shallu kama ra'aitu muniyo usolli. Kasih kan? Boleh yang seperti itu nanti bisa pelecehan agama. Agama tinggi guyon. Kadang di masyarakat ada. Tafsir otak-atik, otak katok matuk. Tidak bisa seperti itu. Itu contohnya. Makanya Nabi SAW itu naik di atas mimbar. Tempat tinggi berdirinya imam yang bisa terjangkau mata dari manapun ketika praktek apa iso nyelihat, oh ngono carane. Itu dogma seperti itu. Mengapa zuhur keempat, asar keempat, maghrib 3, isya 4, subuh 2? Kenapa? Zuhurnya kesel-kesel gak loro wae. Subuh karo olahraga 4 umpamanya. Gak bisa yang kayak begitu. Yang itu yang ada dipahami, diamalkan penuh dengan keikhlasan, harap-harap cemas. Kemudian contoh yang bersifat mekanisme, kaifiat, tata cara kerja. Itu semisal bagaimana menata sop perang. Menata sop perang. Menyimpulkan musuh dihadapi di mana. Itu butuh dimusyawarahkan. Misalnya terjadi perang Badar, ini full musyawarah. Kita hadang mereka di mana? Di sini, maka sahabat tanya, tempat yang engkau sampaikan ini pendapatmu butuh dimusyawarahkan atau ketetapan dari Allah. Ada ahli strategisnya itu yang tanya. Ketika dijawab ini dari pendapat saya, nah dia ahli akhirnya mengatakan jangan di sini. Tapi di sana kita kuasai sumber air. Sehingga sewaktu-waktu kita butuh air sudah kita kuasai. Diharapkan mereka kehabisan air. Itu kan musyawarah kan. Termasuk pas perang Uhud juga sama. Kita hadang di mana? Ada yang usul, kita hadang di pemukiman penduduk. Sehingga nanti para perempuan, anak-anak naik di atas loteng mereka bisa membantu ngelempari musuh dari atas. Yang lainnya berpendapat, ya namanya perang itu ya tentara dengan tentara. Jangan sampai sarana masyarakat jadi korban. Perempuan, anak-anak, itu namanya bukan perang. Perang ya tentara dengan tentara. Hadang keluar. Ini yang setujui Nabi SAW kemudian keluar. Itu contoh dimusyawarahkan. Termasuk menetapkan siapa yang jadi imam sholat. Ini juga dimusyawarahkan. Karena dijelaskan kriteria. Imam sholat ialah satu yang dia paling mumpuni tentang Al-Qur'annya. Yang kedua, bila ada beberapa yang sama, yang paling mumpuni di bidang sunnahnya. Bila beberapa sama, yang berikutnya, yang paling dulu hijrahnya. Ada beberapa yang sama, berikutnya yang paling duluan masuk Islamnya. Senada dengan itu, akhirnya nanti saling memberikan isyarat. Gimana kalau A, gimana kalau B? Akhirnya dicek.
Silakan masing-masing mengajukan isyarat siapa yang paling sesuai dengan kriteria. Demikian juga di dalam berdakwah itu butuh yang namanya muassasah. Karena dakwah itu bersifat firqah. Bersifat jam'un yang ada jam'iyahnya, kelompok yang ada organisasinya. Karena telah terbimbing dengan pesan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta ketika hamba-hambanya berjuang, mereka itu bersof, rapat, bagaikan barisan yang sangat kuat. Maka siapa akhirnya yang menjadi mas'ul, mudir, puncak pimpinannya, ketuanya, siapa yang membantu untuk menjadi ketua dua, sekretaris bendaharanya, dibentuk bidang-bidang kerja, seksi A, B, C. Siapa yang tugasnya untuk membuat job disk-nya, petunjuk pelaksanaannya seperti apa tugas dari pembina, tugas dari pimpinan, tugas dari bendahara sekretaris, tugas dari ini itu, dan sebagainya. Nah itu bisa dimusyawarahkan, diisyaratkan siapa yang memiliki ide-ide terbaik, nah nanti akan dipilih. Kira-kira berjuang ini kita membutuhkan apa? Lokal kelasnya bagaimana, menatanya, kebutuhan ini itu. Silahkan menggambar dari denah yang ada. Siapa nanti paling baik disepakati lalu diwujudkannya. Dan seterusnya. Maka untuk kepentingan yang seperti itu butuh yang namanya musyawarah. Itu tadi tentang apa yang dimusyawarahkan. Yaitu perkara yang bersifat kaifiyat, petunjuk bagaimana cara mempraktekkannya. Nah, seperti itu, petunjuk cara mempraktekkannya. Butuh jam'iyah organisasinya. Gambarannya ke sana. Kemudian, butuh tahu juga adabnya. Apa adabnya musyawarah? Yang pertama, yang paling tua yang membuka. Karena ketika sedang bicara bareng dikatakan kabir, kabir. Yang nomor dua, ditetapkan tentang apa yang dibahas, siapa yang menyampaikan ide-idenya. Juga ada bagian penulis, mencatat nanti kesimpulannya apa, dan seterusnya. Termasuk adab yang lain, siapa yang disilahkan untuk memaparkan pembahasannya, paparkan dengan sempurna, yang lainnya mendengar dengan baik, jangan menyela sebelum diberi kesempatan. Ketika dipaparkan sempurna, silahkan A, B, C, D, E. Nah setelah itu nanti ditimbang. Lalu ketika sudah diputuskan mengerucut mana yang paling baik, paling sempurna, akhirnya menjadi ketetapan bareng, akhirnya dibacakan lalu ditunjuk siapa pelaksana di bidang A, siapa B di bidang apa, dan seterusnya. Bila masing-masing butuh fasilitas juga ditetapkan, fasilitasnya A, B, C, tulis, dan seterusnya. Ketika sudah jadi ketetapan, serahkan kepada Allah. Nah, gambarannya seperti itu. Itu ada adabnya. Ketika sudah jadi ketetapan, bagaimana pelaksanaannya? Jawabnya, bila memang sudah mampu, ya segera. Bila belum mampu, ada halangan, ya beri toleransi. Dan juga ada pengontrolnya. Suruh laporan. Bila tidak mampu, perasaannya apa? Dibantu.
Ini poin-poin penting seperti itu harus. Apabila ketetapan yang ada ternyata belum dimampui, itu bisa untuk ditunda. Sehingga nanti kelengkapannya tersempurna dan mampu dikerjakan. Bolehkah syariat pelaksananya ditunda? Jawabnya sesuai dengan kondisi. Dikaitkan dengan kemampuan, dan kemampuannya belum ada, jadi tunggu sampai ada kemampuan. Apabila kenyataannya belum mampu, putus ditunda, silahkan. Apa contohnya? Ka'bah dari bentuk aslinya itu dirubah oleh Quraisy. Sehingga ada yang dipotong sehingga menjadi Hijr Ismail. Kemudian pintunya semula di bawah, kemudian dinaikkan ke atas. Nah, waktu itu selepas penaklukan kota Mekah, itu oleh Nabi Islam itu tidak dirubah. Dikembalikan ke bentuk asli. Ka'bah itu satu kota utuh, nggak ada hijrnya. Kemudian pintunya tetap di bawah, bukan di atas. Kalau di atas nanti harus menek, seolah itu hanya orang tertentu. Nah, di bawah nanti lebih leluasa. Ternyata kondisi umat baru saja meninggalkan masa kekafiran, belum mampu untuk mengerjakan kemudian. Makanya ditunda. Sampai sekarang pun juga tetap seperti itu. Walaupun pernah dikembalikan bentuk asli, ketika ada peperangan kemudian rusak, dibentuk sebagaimana semula. Dalam bentuk perubahan. Nah, di masa Bani Abbasiyah itu ada yang mengusulkan gimana kalau kita kembalikan ke bentuk semula. Fatwa dari ulama termasuk Imam Malik, nggak usah. Jangan sampai keberadaan itu menjadi kepentingan para raja-raja. Gak cocok Raja A nguwai, gak cocok Raja B nguwai, ya sudahlah gitu saja. Karena waktu itu Nabi SAW itu hendak membenahi karena masih ada halangan belum jadi, akhirnya seperti itu masih diridhoi, ya sudahlah seperti itu saja dulu. Itu contoh melaksanakan syariat ketika belum mampu bisa ditunda sampai ada kemampuan, maka termasuk hasil musyawarah, itu apabila memang ada yang belum mampu dipikul, ya dilihat apa sebabnya. Ada kelemahan, bantu. Belum mampu, menjadikan program berikutnya. Itu diantara dari tema tentang masalah musyawarah. Makanya ketika orang berdakwah, butuh institusi, muasasah, yayasan, tempat dia itu bernaung untuk kerjasama. Makanya supaya kerjanya bisa kompak saling melengkapi, maka butuh yang namanya apa? Musyawarah, karena tujuannya untuk yasuddu ba'dhum ba'dha, saling mengokohkan sebagai pada yang lain. Nah, itu nanti bisa terwujud dan masing-masing bisa maksimal di bidang masing-masing sehingga nanti hasilnya bisa sempurna. Berikutnya masuk poin yang ke-22. Al-qudwatu al-hasanatu fadda'iyatu mir'atu da'watihi wan namudaju al-mu'abbaru anha. Al-qudwatu al-hasanatu, contoh yang baik. Fadaiyatu, si da'i, itu mir'atu dakwatihi, merupakan cerminan dari dakwahnya. Perilaku da'i adalah mencerminkan apa yang ia dakwahkan. Wa namudaju, dan contoh hidup. Al-mu'abbaru anha, yang bisa diambil ibroh pelajaran darinya. Ini kaidah yang ke-22. Artinya apa? Namanya dakwah bukan sebatas yang penting materinya tersampaikan, ya wis. Gak boleh. Yang penting materi tersampai, yang kono wis, yang kono wis, yang kono wis, yang penting paham. Sementara dia cuci tangan, bagaimana praktek dari yang ia dakwakan, nggak ada, nggak bisa.
Lalu bagaimana? Jawabnya, sasaran dakwah harus diketahui. Siapa sasaran dakwah? Diri sendiri. Sasaran dakwah itu diri sendiri. Berarti kalau begitu orang itu berdakwah, karena sasaran pertama itu diri sendiri, apa yang ia dakwahkan berarti dia yang mewujudkannya. Sehingga orang lain itu hanya sebatas lebih memekar, mengembangkannya. Karena sasaran dari dakwah yaitu masing-masing yang mendapatkan dakwah mewujudkan dari isi dakwah itu sendiri. Karena di dakwah itu adalah Islam, merupakan sibghah. Kenapa sibghah? Pewarnaan, pemprofilan, pembentukan karakter. Islam itu fungsinya untuk apa? Sibghah, pewarnaan, pembentukan karakter, penataan cara berpikir dan berperilaku. Yang dimaui praktek Islam seperti ini. Kalau begitu, isi dakwah ya dilaksanakan. Makanya itu sasaran dakwah pertama itu adalah diri pribadi. Sehingga kepada orang lain tinggal mengulang saja. Supaya sasaran dakwah setelah dimiliki pribadi A nanti berkembang pribadi B, C, D, nanti profilnya sama. Di balik itu memang Allah telah menjelaskan, la tukallafu illa nafsa, kamu enggak ditugasi kecuali ngurus diri sendiri. Nanti ketika disuan kepada juga sendiri-sendiri, kulun yakti farda, masing-masing datang sendiri-sendiri. Memandang ke depan, berhadapan dengan Allah, memandang kanan, punyakah amal kebaikan, memandang kiri, jangan-jangan keburukannya bertumpuk. Lah kan kita kan butuh amal kan. Ketika anak Adam mati, pengantarnya 3, 2 pulang, 1 menyertai, apa 2 yang pulang? Harta keluarga, apa yang menyertai? Amal, qalbun salim. Berarti kalau gitu dilihat dari pertimbangan di atas, sasaran dakwah adalah pribadi. Ketika sudah menjadi profil percontohan, maka Nabi Islam itu mengamalkan apa yang didakwahkan. Sehingga Allah menguatkan sebagai uswatun hasanah, percontohan yang baik. Yang orang bisa napak tilas jejaknya. Kayak apa? Seperti itu. Semisal sholat, dikatakan, solu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kamu sebagaimana kamu melihat saya. Berarti dipraktekkan, wong liya nyawangan, prakteknya semisal. Sehingga nanti pelaksanaan agama dilaksanakan oleh A, nanti berkembang B, C, dan diharap nanti semua orang. Maka dari sini orang yang berdakwah itu harus mewujudkan dari apa yang ia dakwahkan. Pertama kali orang yang berusaha untuk mengamalkannya. Kenapa? Al-qudwah al-hasanah, contoh yang baik. Sehingga nanti dakwai tahu prakteknya. Gimana prakteknya? Begini. Sehingga antara yang dibaca dan prakteknya nanti akan tahu, begitu prakteknya. Sehingga nanti akan mengikuti jejak. Maka praktek Nabi dipantau sahabat. Kenapa itu kan? Mata memandang langsung, ya kan? Telinga mendengar langsung. Kemana-mana Nabi pergi kan banyak yang mengiringi. Sehingga nanti profil perilaku Nabi langsung terekam diwujudkan. Lalu disebar-sebarkan nanti profil Nabi akan profil Nabi dimiliki oleh umat yang mengikuti jejaknya. Karena Nabi itu merupakan Quran yang berjalan. Quran yang berjalan. Artinya yang sudah dipraktekkannya.
Untuk butuh uswah hasanah. Makanya orang yang pertama kali mengamalkan dakwah adalah siapa? Si penyampai sendiri. Termasuk menetapkan hukum sholat tahiyatul masjid. Ya dipelopori. Sehingga nanti akan mengikuti yang lain-lainnya. Cara berbaju diikuti yang lain-lainnya. Praktekkan dulu, nanti akan mengikuti. Seperti apa? Seperti kain. Sudah ada. Lah resiko buat orang yang menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Kenapa resikonya? Resikonya unsur itu hilang kelengkapan. Unsur sempurnanya Islam yang kita diperintahkan dengan kunu robbaniyin. Jadilah kamu itu orang robbani. Ada berapa unsur? 3. 1, alim. 2, amil. 3, mu'allim. Itu unsur robbani. Dari perintah Allah, kunu robbaniyin. Jadilah kamu itu orang-orang robbani. Itu ada 3 unsur. 1, alim, orang yang punya ilmu. 2, amil. Nah, ilmu itu diamalkan. Yang ketiga baru mu'allim, mengajarkannya. Itu sebuah kemestian itu. Kalau tidak terpenuhi, dia tidak mengamalkan apa yang ia sampaikan, berarti kehilangan unsur itu. Paham, bisa menyampaikan, tapi dia gagal. Karena fungsi dari ilmu diamalkan, dia tidak mengamalkan. Ibaratnya pohon, nggak berbuah. Orang lain nggak bisa memetik hasilnya. Yang kedua, resikonya bila tidak diamalkan adalah tidak ada kekuatan ikatan batin yang bisa menggerakkan batin orang lain. Kehilangan ikatan batin yang menjadi sebab bisa menggerakkan batin yang lain. Itu resiko kedua ketika dai, ketika berdakwah itu enggak diamalkan. Pertama, kehilangan unsur. Mestinya unsurnya itu 3, hanya 2, berarti gagal dia. Yang kedua, bisa menghilangkan ikatan batin. Karena arruhu junudun mujanatah, roh itu bergerombol-gerombol. Jadi orang itu ketika punya ilmu, mendakwahkannya, lalu dia tidak mengamalkannya. Ketika ketahuan hati orang, ketika ketahuan orang lain, ketahuan cacatnya, gimana rasanya? Konangan kedoi gimana? Gundah gelisah. Nah itu juga akan mempengaruhi kepada orang lain. Karena roh itu bergerombol-gerombol. Roh itu bergerombol-gerombol. Dan hati itu punya pengaruh. Hati itu punya pengaruh. Kadang orang itu bisa khusyuk khidmat tenanan, wong nyawang itu bisa terpengaruh. Bisa terpengaruh. Ada sebuah kisah. Seorang ahli ilmu yang bisa beramal, tapi menyampaikannya gak penak dirungokne. Tapi muridnya wakah. Jadi idola. Walaupun ketika ngaji ya podo turu. Aneh mboten? Semangat ngaji, simpatik, tapi wayah ngajinya apa? Banyak yang tidur. Kenapa mereka tuh kok semangat datang? Padahal itu dirungokne ra patek penak. Ikatan batin. Kayak magnet. Ikatan batin kayak magnet. Itu akan menggerakkan itu. Kasus yang lain lagi, Nabi SAW itu ketika bermimpi, diberi 2 gelas. Yang satu susu, yang satu khamr.
Andaikan Nabi di dalam mimpinya itu minum, kira-kira yang melek tahu nggak? Mimpinya orang tidur itu apa? Tahu nggak? Jenengan pirsa mboten, kula wadul ngipi napa? Jangan walik mawon, jenengan pirsa mboten. Mbuh, kadang mimpine dhewe lali apa mengke ngipine. Koneta kon nepak mimpine wong liya. Diberikan dalam mimpi itu 2 gelas. Ternyata yang diminum susu, bukan homernya. Dikomentari oleh malaikat. Akhotta ala fitrah. Kamu menempuh jalan mengikuti fitrah. Lau akhotal homro la gawat ummatuk. Au kama qala Nabi sallam. Andaikan sing tok pilih-pilih homermu, lalu kamu minum walaupun di dalam mimpimu, umatmu nanti akan durhaka. Kalau gitu hati punya pengaruh enggak? Punya pengaruh. Latihan itu ari kalau dipun pahami wajahipun. Wajah cinta atau wajah benci kita betul. Beda, enggak sama. Beda, enggak sama. Maka bila ada wajah mencintai bisa menyentuh hati. Nah, itu resiko. Apabila ilmu itu tidak diamalkan. Nanti bisa memotong mata rantai ikatan batin. Resiko yang ketiga, itu adalah ibarat orang yang menanam tapi gagal panen. Karena hakikat ilmu itu apa? Amal. Apa hakikat ilmu? Amal. Makanya orang dikatakan hal ilmu jangan terpukau kepada banyaknya kitab. Apakah dijamin lek kitabnya akah mesti bener ahli ilmu nih? Betul kah? Gak ada jaminan. Tetapi sejauh mana apa yang ia makan dari yang ia ketahui. Walaupun bukunya rapata akah ya mek kui tok, tapi itu diamalkan. Nanti saking nemene lek nyiapnya nanti bukunya luset. Kenapa? Diwolak-walik prakteknya lali buka neh, nanti lepek. Walaupun hanya satu, tapi itu dipraktekkan, itulah hakikatnya itu ahli ilmu. Maka butuh qudwah hasanah, namudats, contoh yang baik sebagai cerminan praktek hidup. Resiko yang lain mendapatkan celaan dari Allah Ta'ala. Bila ilmu enggak diamalkan. Pada awal-awal surah Shaf, Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang enggak kamu kerjakan? Besar murka Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ada resikonya nanti ke sana. Karena murka dari Allah. Kabura maqtan. Kabura maqtan akan besar. Murka Allah kepada dia. Itu resiko-resiko ilmu enggak diamalkan. Resiko yang lain, kondisi di akhirat sudah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ada orang atraksi ditonton orang melingkar. Sini ditonton atraksi penduduk neraka yang sedang disiksa, penonton juga sama-sama penduduk neraka. Apa itu bentuknya? Ada orang itu berputar-putar. Saking nemennya berputar, nanti khususnya berurai. Napa basa Jawane? Brodol. Berurainya usus nanti membalut dirinya. Pama ibu-ibu baru melahirkan, wetenge dibungkus kain sing mubeng napa jenenge? Centing. Saya kira sarasan gak centing ngoten nggih. Stagen kareng kantol-kantol ini.
Dulu tuh centing kain sakmene dawa semunyir-munyir wangi ngoten. Itu usus yang membalut itu. Usus yang membalut itu. Ditanya oleh penduduk neraka, "Hei, Fulan, bukankah engkau adalah pendakwah untuk kami? Gara-gara kami ndablek dari dakwahmu, maka kami masuk neraka. Kenapa engkau kok lebih ngeri daripada kendablekan kami? Kami enggak mengamalkan dakwahmu, kami kena resiko ini. Engkau pantasnya itu selamat. Kenapa engkau kok malah lebih ngeri daripada kami?" Senada itu maknanya. Apa jawabnya? Oh, dhisik apa sing tak kongkone, ayo dilakoni. Aku mek ngomong tok, tapi aku ora tandang. Perkara yang kuwaswadakan, iki aja, iki aja, iki aja. Ternyata itu yang malah saya kerjakan. Berarti enggak mengamalkan ilmu. Ngeri kan resikonya. Loh, banyak kan resikonya ilmu enggak diamalkan. Dan resiko-resiko yang lain. Maka daripada itu, pesan Nabi SAW berkaitan masalah ilmu dengan dikatakan ibda bin nafsik, mulai dengan dirimu sendiri. Dan orang itu dikatakan dakwahnya berhasil, itu tidak ditinjau berapa muridnya. Kadang orang itu jadi kebanggaan, wah ulama besar, wayah ninggal sing layat, wah. Apa itu menjadi standar? Apike ahli ilmu itu ketika mati sing layat akeh, itu satu-satunya tanda kebaikan? Jawab, bukan. Kenapa? Sehebat apapun ahli ilmu zaman sekarang, nggak akan pernah bisa menandingi kehebatan Nabi. Adakah umat Nabi ilmune luwih apik ketimbang Nabi ini? Jawab, nggak ada. Tapi apakah setiap Nabi ketika berdakwah itu pasti punya umat? Ada Nabi yang dakwah itu tidak punya umat. Makanya kalau sekarang kita jumpai ada ulama yang meninggal sing lain wakeh, itu satu-satunya tanda kebaikan, tidak harus begitu. Walaupun kita sangat bahagia ketika orang itu jadi ahli ilmu berdakwah meninggal, simpatisannya muridnya wakeh. Gimana letak bahagianya? Dakwah ada yang melanjutkan, ada yang menerima, pahalanya tambah mengalir terus, lagi ada pelaku-pelaku yang melanjutkan dakwahnya, semakin banyak sing nyolati semakin berpotensi diterima. Dungane ditompo. Mana-mana jenazah muslim disolati 40 ahli tauhid. Dijamin pengaduan mereka diterima oleh Allah, ya Allah, ampuni dia ya wes, rahmati dia ya wes. Dan terusnya Allah menjamin iya. Sing nyolati berapa? 40 ahli tauhid, 100 lebih bagus lagi. Ribuan puluhan ribu lebih bagus lagi. Tapi ini ingat, bukan satu-satunya tanda. Walaupun masing-masing orang itu bercita-cita ilmunya diterima, dilanjutkan, saking simpatiknya masyarakat, ada kalau ninggal sing layat sak pirang itu walaupun jadi idola kebanggaan itu termasuk semoga tanda kebenaran, tapi ini bukan satu-satunya tanda kesuksesan orang berdakwah dengan jumlah umat yang sangat banyak. Kenapa? Ada nabi yang enggak punya umat, sing mati sinten nyolati rantai umat. Niku nabi loh niku. Bahkan juga ada nabi yang dibunuh oleh umat, adakah? Gayane Yahudi yaktuluna anbiya Allah. Matani nabi-nabi ini Allah. Kisahnya Abu Kilabah, ada kalau meninggal, sinten sing ngopeni. Itu generasi tabi'in. Hadisnya sahih sebagai periwayatan Abu Kilabah. Itu ternyata ketika zaman fitnah, uzlah, meninggalkan masyarakat. Dalam keadaan dia sudah uzur, sehingga ini seorang bocah yang membantu melayani, carikan minum dan sebagainya. Sudah uzur orangnya, sudah ngenggon, nggak bisa sana kemari.
Akhirnya anak ini yang suka mencarikan air pun juga mendapatkan musibah dan akhirnya ketika meninggal termakan binatang buas. Lalu ada kelompok 4 orang yang sedang lewat. Melihat ada orang itu kondisi memprihatinkan, bahkan meninggal, ditelok sopo. Loh, apa kira apa itu? Memang papat kurang lebih, itu pun juga nggak sengaja kayaknya. Atau sebagaimana yang dikisahkan pada kisah itu. Apakah kita mengatakan orang itu dakwahnya gagal? Enggak juga. Makanya tanda dakwah sukses itu bukan semata mati sak pirang. Karena wong kafir ketika mati ya bangga nek sing ngurusi, kadang mati ya akeh. Sehingga tanda bagi mekehkan umat kok kadang-kadang sing apa ya iso kalah umat lah ya. Walaupun itu butuh kita punya umat yang banyak. Tetapi itu bukan satu-satunya tanda. Akeh tapi akeh yang berkarakter. Gimana? Akeh yang gimana? Yang sama-sama ahli ilmu, sama-sama manhajnya benar, sama-sama bertauhid, sama-sama mengikuti sunnah akhlaknya mulia. Lah akeh sing ini akeh yang bagus. Tapi ketika mati wong sing layat akeh mesti sing apik-apik jenengan pirsa wonten masyarakat. Nek wayah diumumne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia fulan wong gruduk. Nek jero omah sing nyolati pinten? Kadang disangoni ngoten nggih. Nate wonten dum amplop sing nyolati. Pinten isine duwite? Kok kula terenate nampa. Itu banyak tapi enggak ada yang sholat. Makanya sing layat akeh perlu. Tetapi itu bukan satu-satunya. Akeh tapi yang berkarakter. Karena juga ada ahli ilmu yang mati itu malah dibunuh oleh umat. Ada yang dibeset, ada yang digeraji oleh umatnya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kan kisahnya begitu kan. Suatu geraji, suatu dibeset. Tapi tidak menjadi penghalang untuk sukses di dalam keilmuan. Kenapa? Karena tugasnya paham, beramal, kemudian istiqomah, dibesarkan dengan dakwah. 4 ya, ilmu, amal, istiqomah, dibesarkan dengan dakwah. Bila sudah punya ilmu, amal, istiqomah sukses. Dakwah tinggal membesarkan saja. Apakah ketika bekerja keras membesarkan mesti disambut oleh umat? Enggak. Niatannya semua menyambut dakwahku.